Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan ngoding algoritma pencarian binary search di bahasa pemrograman Java. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja text editornya, text editor favorit teman-teman gitu ya. Di sini saya menggunakan VS Code. Lalu kita langsung aja buat kelasnya. Di package com.program, namain aja kelasnya dengan C binary search, formatnya Java. Kemudian kita deklarasikan kita berada di package com.program, lalu kita buat kelasnya public class sesuai dengan nama filenya, berarti C binary search gini. Oke, kalau sudah seperti biasa main method jangan lupa ya, kita buat main method. Oke, seperti ini. Jadi tipe data yang pertama yang akan kita ulik di algoritma pencarian binary search ini adalah yang pertama integer dulu. Jadi kita siapin array integer. Ingat kalau misalnya kita pakai binary search, array-nya, data di dalam array maksudnya, itu harus terurut. Mau descending ataupun ascending. Di sini untuk integer saya berikan yang ascending aja. Terurut secara ascending. Namanya misalnya nilai gitu. Ya, kemudian saya isi dengan, ingat ascending, misalnya dengan 66, 77, 80, 84, 88 dan 99, atau tambahin satu lagi deh, 100 gitu ya. Oke, nah kemudian nanti kita akan panggil sebuah prosedur yang namanya misalnya binary search in gitu, dengan memasukkan argumen yang pertama array-nya kita berarti nilai, yang kedua apa yang kita cari. Misalnya kita mau cari data 77. Kan ada tuh di sini ya. Oke, nanti harusnya ketemu. Nah, lalu kita buat prosedurnya. Prosedur binary search in. Oke, jadi saya komentarin aja prosedur binary search in. Gitu. Lalu ya seperti biasa ya, kita buat prosedur public static void, namanya binary search in ya. Dia menerima parameter array dulu, tipe datanya integer, namain aja angka lah gitu seperti biasa. Kemudian yang kita cari namain variabelnya dengan key. Oke, seperti ini. Lalu kita siapin array. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman nonton di konsepnya, di notasi pseudocode-nya harusnya udah bisa ngarang untuk codingannya. Jadi yang pertama kita siapin variabel tipe datanya integer, low yang pertama ya, dimulai dari 0. Kemudian height-nya kita isi dengan banyaknya angka, berarti array angka titik length gitu ya, min 1 gitu. Artinya dia ngambil indeks terbesar tuh indeks berapa gitu. Kemudian ya siapin aja mediannya lah gini. Sip ya, median belum kita isi tuh. Jadi masih nol, masih nggak ada isinya. Nah, lalu kita pakai while perulangannya ya. Kalau low masih lebih kecil sama dengan height, maka ngapain? Maka mediannya kita set jadi berapa low-nya plus height. Oke. Kemudian kalau sudah ketemu tuh low plus height-nya, kita bagi 2. Gitu. Sip. Kalau sudah pengecekan apakah datanya ditemukan atau tidak. Gitu. If ya, kalau key yang kita cari itu sama dengan angka indeks
ke median. Oke. Di sini berarti kalau datanya ketemu. Oke, siapin dulu aja. Kemudian else kalau datanya tidak ketemu. Gitu. Kalau yang ketemu dulu deh. Kalau ketemu gimana? Ya seperti biasalah, kita tampilkan aja sistem out println gitu. Key data yang Anda cari ditemukan pada posisi ke. Berarti kalau posisi ke median plus 1 gini ya. Oh, ini saya grouping dulu supaya nggak ambigu nanti gitu. Oke. Data yang Anda cari ditemukan pada posisi ke gitu ya. Lalu spasi dan pada indeks ke. Kalau indeks nggak usah pakai plus 1, jadi mid aja. Gitu. Kalau sudah, berarti variabel status diubah jadi true. Nah, kebetulan di sini kita belum deklarasikan status. Oke, berarti kita buat variabel statusnya, berarti tipe datanya boolean ya, untuk isi true ataupun false. Boolean status sama dengan false awalnya, artinya datanya tuh belum ditemukan. Oke, nah nanti kalau sudah ditemukan set jadi true. Kalau sudah bisa jadi true, perulangannya dihentikan, break. Gitu, itu untuk data kalau yang ketemu. Kalau nggak ketemu, ya kita lakukan pengecekan. Lakukan pembagian array apakah lebih besar dari key atau lebih kecil dari key. Kalau misalnya key kita itu lebih besar dari array mediannya, maka kita akan membagi datanya atau kita akan ngecek data dari arraynya yang lebih besar dari mediannya. Atau kita langsung aja deh, if gitu ya. Kalau key-nya kita, itu lebih besar dari array indeks median. Ini berarti, oh ini bukan array, sorry, angka. Berarti gini teman-teman, cari datanya yang lebih dari median. Gitu, berarti low-nya kita set jadi median plus 1. Ini. Else. Ini kalau berarti si mediannya itu lebih besar dari key-nya. Kalau median lebih besar dari key yang kita cari, maka yang diubah adalah up-nya. Up di set median plus 1. Gini. Ini up bener nggak sih? Oh, high. Sorry, high. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Nah, nanti berarti ini while-nya mana? Akhir while. Oh, ini akhir while. Ini saya komentarin akhir while biar nggak lupa lah ya. Lakukan yang terakhir adalah pengecekan apakah datanya ditemukan atau tidak. If kalau variabel status isinya adalah false, artinya datanya tidak ditemukan, ya. Artinya datanya tidak ditemukan, maka ya tampilkan aja ya. Tampilkan yang Anda cari tidak ditemukan dalam array. Gini saja. Sip ya. Sip. Nah, lalu coba kita jalanin deh. 77 ditemukan pada posisi kedua. 1, 2.
pada indeks ke-1. Indeks mulai dari 0 berarti ini indeks ke-0, ini indeks ke-1. Sip. Nah, kalau misalnya yang kita cari nggak ditemukan gimana? 1 nggak ada di sini. Coba kita save, run lagi. Oh, sorry teman-teman. Tadi ada yang salah. Ini ya. Ini harusnya min. Kalau ini plus berarti loopingnya tuh nggak akan berhenti. Gitu, karena height-nya malah nambah. Jadi, pengkondisian di while-nya ini akan bener terus. Gitu. Oke, up-nya kan kita akan turunin gitu ya. Jadi harusnya di min, bukan di plus. Oke, sorry. Jadi harusnya ini untuk yang height di set jadi median min 1. Gitu. Sip ya. 1 tidak ditemukan dalam array. Sip. Oke, tipe data yang kedua, string. Kita siapin array, tipe datanya string. Namanya misalnya nama gitu ya. Lalu kita isi dengan, nah ini mau ascending atau descending nih. Descending ya, biar beda. Misalnya, dimulai dari city. Oh sorry, harusnya pakai kutip 2. City, kemudian misalnya Rudy, lalu misalnya Lina, Gilang, lalu Budi jangan lupa. Sip, kemudian nanti kita akan panggil binary search, bukan in tapi string nanti. Oke, kita masukkan array nama, lalu yang kita cari misalnya city. Oke, gini. Good ya. Lalu kita buat prosedurnya. Nah, sebenarnya kita bisa copy aja dari prosedur yang sudah jadi tadi. Prosedur yang binary search in. Di sini. Kita bisa copy aja. Lalu paste di bawahnya. Ganti aja ini jadi binary search string. Ya, ini berarti tipe datanya string. Ini jangan angka, tapi misalnya kata gitu ya. Ini juga string key. Sip. Ini bukan angka, yang angka semuanya ganti saja jadi kata. Oke, sip. Lalu apalagi? Nah ini nih, masih ada angka jadi kata. Lalu ini bukan key sama dengan kata met ya. Jangan. Kalau kita menggunakan string, pilihannya ada 2 untuk membandingkan sama dengan. Ada equals dan ada equals background case. Kalau kita mau yang kita cari tuh hurufnya sama persis, membedakan huruf besar dan kecil gitu ya. Misalnya Budi, B-nya pakai huruf besar, yang kita cari Budi B-nya pakai huruf kecil, itu salah. Kalau equals background case, berarti dia nggak memperdulikan besar kecilnya huruf. Yang penting sama-sama dibaca, oh Budi. Selesai. Nah, saya mau pakai yang equals background case. Lalu isinya, sorry. Kata indeks ke media. Gitu. Sip. Dan ini juga jangan key lebih besar dari kata indeks median. Kalau string, dia nggak bisa dibandingkan dengan lebih besar atau lebih kecil. Ya, tapi untuk yang string, itu pembandingannya adalah titik compare to. Gitu. Akan di-compare dengan apa? Akan dibandingkan dengan apa? Akan dibandingkan dengan kata indeks ke median. Gitu. Nah, nanti kalau hasilnya itu lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, ingat tuh. Tadi ketika kita pakai data yang terurut secara ascending gitu ya, kita kan tadi pakai lebih besar.
Kalau descending kebalikannya, berarti lebih kecil. Gitu. Jadi ini harusnya lebih kecil nih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Jadi sesimpel itu aja. Jadi misalnya nih teman-teman punya array integer yang descending gitu ya. Jadi ubah aja ininya yang ini. Oke. Ini menjadi lebih kecil. Gitu. Oke, berhubung tadi kita pakai ascending ya berarti lebih besar. Gitu. Bentar-bentar, ini tadi kok ada yang salah ya? Oh, string harus pakai n. Nah, gini. Sip ya. Sip. Nah, ini yang integer kita matikan terlebih dahulu saja. Kita fokus yang string. Kita save. Coba, ini nyari city ya. Harusnya ada tuh city. Kita run. City ditemukan pada posisi ke-1. 1. Indeks ke-0. Benar. Oke, jadi kita sudah berhasil teman-teman untuk yang tipe data string. Nah, tapi untuk yang string di binary search ini ada problem teman-teman. Oke, ketika misalnya di sini saya searching misalnya ya Budi. Saya run. Budi tidak ditemukan dalam array. Oke, tapi ketika saya pakai B-nya gede, Budi ditemukan. Oke, padahal sekilas gitu, kita lihat bahwa sebenarnya ketika kita pakai B kecil ataupun besar, itu sudah di handle di sini. Oke, gitu. Nah, tapi masalahnya itu ada di compare to. Nah, kalau teman-teman ingat, ya, duluan mana antara huruf kecil sama huruf besar? Huruf kapital dulu, baru huruf kecil. Gitu. Nah, ketika misalnya saya searching di sini B-nya kecil, kok nggak ketemu tadi? Nah, itu karena misalnya nih, ini medianya di mana? Ini low, ini up atau high. Ini berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 2. 2,5. Indeks kedua. Di sini, Lina. Dibandingin tuh. Oke. Lina ini lebih kecil daripada Ki. Bentar. Nah, berarti di sini ketemunya. High-nya medium -1. Mediumnya di sini. High-nya berarti median -1. High-nya di sini. Jadi cuma 2 data ini yang dicek. Ya ini tersingkirkan. Gitu, itu problemnya. Nah, misalnya ketika ya, misalnya di sini saya ganti dengan lebih besar. Lalu saya jalankan misalnya Budi ketemu. Tapi ya, city-nya gantian nggak ketemu. Tuh. Ya, ini problem kita. Karena string itu tidak mudah untuk dibanding-bandingkan gitu. Beda dengan integer. Integer itu bisa lebih kecil, lebih besar, sehingga kita enak memanipulasi. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah berhasil ngoding implementasi binary search pada bahasa pemrograman Java, walaupun sih ada problem di tipe data string ya. Buat teman-teman yang tahu solusinya gimana, itu boleh komentar di bawah. Saya juga ikutan belajar gitu, karena ketika misalnya kita searching di YouTube kayak ataupun di Google gitu ya, itu pasti orang-orang mencontohkan binary search ini pada tipe data integer. Nah, berhubung saya penasaran, oh kayaknya boleh nih, ketemu. Cuman masalahnya, ya ini, kita harus persis gitu. City, di sini S besar, di sini S besar juga. Walaupun kita sudah handle dengan equals ignore case. Ya, itu problemnya. Jadi saya rasa cukup itu saja untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan masuk ke file IO ya, atau stream IO, input output gitu. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Saya Nur Febriansyah pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.